Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana cara-cara membangun budaya kerja berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN profesional di lingkungan kerja masing-masing. Nah, kita juga memiliki kewajiban untuk mempromosikan budaya-budaya tersebut melalui nilai berakhlak. Selanjutnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok. Ada saya sendiri, Raka, kemudian ada Raisa, Sumadi, Filda, dan juga Uli. Akan lebih enak jika kita bahas dari masing-masing nilai. Mungkin bisa dimulai dari nilai berorientasi pelayanan. Silakan Pak Sumadi. Baik, terima kasih Mas Raka. Kalau kami budaya berakhlak pada poin 1 yang berorientasi pelayanan itu sesuai dengan amanat kerjasama perguruan tinggi, karena kebetulan kami bertugas di perguruan tinggi. Nah, selain mengajar, kami juga memberikan layanan akademik dan kemahasiswaan termasuk pendampingan. Nah, contoh sederhananya begini, terkadang mahasiswa sudah diberikan jadwal untuk bimbingan, tapi mereka datang di luar jadwal yang ditetapkan. Nah, dan kita akan tetap melayani. Nah, pelayanan lain adalah pengabdian pada masyarakat dalam bentuk implementasi pelayanan itu minimal sekali dalam semester. Nah, untuk poin kedua yang akuntabel, di budaya kami di Politeknik Pariwisata Bali itu setiap kegiatan pertama yang berhubungan dengan penggunaan anggaran itu wajib terdata dan terekam secara sistematis pada aplikasi EOPIS. Jadi mulai dari usulan, surat tugas, histori kegiatan sampai laporan akhir atau pertanggungjawaban itu terekam dengan baik dan disertai dengan bukti yang valid seperti itu. Mungkin poin yang lain teman-teman bisa bantu? Mungkin dari aku juga ingin menambahkan dari nilai kompeten. Kalau dari nilai kompeten mungkin yang bisa direalisasikan dalam sehari-hari itu adalah mengikuti diklat, seminar, atau wadah pengembangan kompetensi lainnya. Serta senantiasa untuk membantu rekan sesama ASN untuk mengembangkan kapasitas diri gitu. Contoh realnya mungkin kalau kita sebagai CPNS itu misalnya mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS. Dan juga kalau di instansi saya itu ada les bahasa Inggris wajib untuk CPNS itu sendiri gitu. Kemudian masuk ke nilai harmonis. Mungkin yang dapat tercerminkan di instansi saya itu sendiri itu adalah sikap saling peduli dan menghormati tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu contoh realnya misalnya kalau kita berdiskusi gitu, kita saling menghargai pendapat masing-masing tanpa melihat suku, agama, ras, dan antar golongan. Apalagi dalam konteks misalnya antar golongan, yaitu sesama rekan pegawai CPNS atau pejabatnya gitu. Jadi dalam diskusi itu semua sama rata dan tentunya semua pendapat didengarkan gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat dari nilai lainnya, misalnya loyal. Silakan yang mau menjelaskan loyal. Jadi untuk nilai loyal sendiri yang ada di Kementerian PAN-RB yaitu sifat nasionalisme dan pengabdiannya, yang diharapkan juga bisa diterapkan di instansi-instansi lainnya. Hal tersebut sudah dapat dilihat dengan pelaksanaan apel pagi yang rutin dilakukan setiap hari Senin. Dalam apel pagi, kami mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya serta membacakan Pancasila, afirmasi nilai core value ASN berakhlak, dan Panca Prasetya Korpri. Walaupun pandemi itu tidak menghalangi apel pagi yang terus kami lakukan karena bisa tetap dilaksanakan melalui virtual Zoom meeting. Seperti itu ya kalau yang loyal. Kalau yang lainnya gimana? Kalau dari adaptif sendiri di instansi saya, sesuai nama adaptif saya ya pemberdayaan partisipasi masyarakat. Tentunya salah satu pokok fungsi kita ini mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut andil di dalam seluruh proses pelayanan publik dari perencanaan sampai evaluasi seperti itu. Lalu di era perkembangan teknologi ini tentunya kita harus adaptif dengan semua perkembangan yang ada. Jadi kami di ASDEP Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat akan membuat platform digital untuk memudahkan semua kegiatan kita seperti Citizen Participation Summit. Ini fungsinya adalah agar anak-anak muda seperti kita ini di luar instansi di masyarakat dapat ikut berkontribusi di dalam peningkatan pelayanan publik ini sendiri. Jadi seperti itu. Terakhir mungkin dari nilai kolaboratif. Di sini nilai kolaboratif itu kan maksudnya adalah kerjasama baik dalam internal maupun eksternal. Di sini saya memiliki dua upaya dalam membangun budaya kolaboratif di lingkungan kerja ASN. Yang pertama itu menciptakan tempat kerja yang menyenangkan. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun budaya kolaboratif di lingkungan kerja.
lingkungan kerja yang menyenangkan atau tidak kaku, akan mempermudah terjadinya kerjasama baik sesama ASN maupun dengan pihak eksternal yang akan diajak bekerja sama. Kemudian yang kedua itu membangun komunikasi yang efektif. Dengan membangun komunikasi yang efektif akan menciptakan komunikasi yang baik antar ASN maupun dengan pihak luar yang terlibat dengan instansi. Dengan adanya komunikasi yang efektif ini akan memperlancar proses kerjasama, seperti itu. Oke, tadi kita telah dengarkan bersama, jadi banyak sekali dari nilai-nilai berakhlak itu yang dapat kita promosikan, dan tentunya semoga kita senantiasa dapat menerapkan nilai-nilai tersebut baik dalam kehidupan sehari dan juga secara konsisten di pekerjaan kita. Jadi sekian untuk pemaparan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.